Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Netra Sandekala. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Sabdo Kembang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wulan menatap kedua anaknya sebelum berangkat ke pasar. Si bungsu Dina baru berusia 4 tahun. Ia sedang merengek, menarik-narik kain lusuh yang ia pakai. "Din, ibu mau ke pasar, jangan nakal, nanti kita nggak makan lagi loh." Wulan termenung. Seketika dadanya terasa begitu sakit, bak sebilah pisau yang ditancapkan begitu dalam saat ia mendengar kalimat yang terucap dari putra sulungnya. "Aku mau jajan bu, jajan," jerit Dina semakin merengek. Agam sigap berjalan ke arah Dina. Ia mengusap kepala adiknya begitu lembut. "Ayo kita main air, biar ibu ke pasar dulu ya." Wulan memejamkan matanya, menahan sesuatu agar air matanya tidak tumpah. "Duk, sama Mas Agam dulu ya, ibu ke pasar sebentar," ucap Wulan parau. Tenggorokannya begitu sakit. "Lan, jangan kerja berat-berat, kasihan badanmu," kata Bu Sumina dari amben dapur gubuk kecil itu sambil mengurut kakinya yang sudah rentak. Wulan tersenyum getir, tidak menanggapi celotehan perempuan tua itu. Semenjak suaminya minggat, ia harus bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya dan mertuanya. Ia sekalipun tidak pernah mencari keberadaan suaminya, toh percuma. Ia ada maupun tidak, kehidupan keluarganya tidak berubah. Konon, banyak yang mengatakan kalau setan satu itu sering terlihat di terminal. Lebih-lebih banyak yang bilang kalau si brengsek itu sering keluar masuk losmen bersama wanita jalang yang menjajakan tubuhnya. "Wulan berangkat dulu bu," ucap Wulan. Dengan langkah lunglai Wulan berjalan menembus pagi menuju pasar mencoba menjajakan dagangannya. Namun hampir tengah hari gorengan yang ada di bakul masih tidak tersentuh. Entah karena rasa yang kurang sedap atau memang nasibnya yang begitu sial. Kadang hatinya begitu pilu, ia tidak berani pulang, tidak berani menatap sorot mata kekecewaan kedua anak-anaknya saat mendapat ibunya tidak mendapatkan uang untuk makan nasi hari ini. "Wulan," terdengar suara parau dari arah belakangnya. Wulan menoleh. Seorang perempuan tua berkerudung lusuh berjalan pelan ke arahnya sambil menenteng tas anyaman besar. Wajahnya keriput tapi terlihat bersih. Tampak sorot matanya sayu namun menyelidik. Ia berjalan tegak meski rambutnya sebagian sudah memutih. "Mbok Ginem?" "Iya Nduk, gimana kabarmu? Kamu sehat toh? Kok kelihatan makin kurus?" ucap Mbok Ginem mengamati Wulan lebih seksama. Wulan tersenyum kecut. Namanya juga hidup toh Mbok, kadang kurus kadang gendut. Mata Mbok Ginem menelisik. Ia melirik ke arah bakul di tangan Wulan, lalu ia tersenyum simpul dan menepuk bahunya pelan. "Kamu masih juga jualan gorengan?" "Iya Mbok, ya kalau ada yang butuh kadang aku bantu nyuci atau setrika. Tapi zaman sekarang orang-orang sudah tidak butuh lagi," kata Wulan sambil duduk ngemper di pinggir kios kosong. Mbok Ginem ikut duduk di samping Wulan. Sesaat tidak ada obrolan di antara mereka. Lalu perempuan tua itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebungkus rokok kretek. Ia menyalakan satu dan mengembuskan asapnya perlahan. "Masih udut Mbok, cepet mati loh," kata Wulan jengah memalingkan wajahnya ke sisi lainnya. "Mati apa tidak, itu urusan Tuhan Duk. Kalau sudah waktunya mati ya biar mati," kata Mbok Ginem sesaat ia menatap Wulan. Lalu pandangannya kembali menatap lurus ke depan. Wulan mengendus keras. Percuma mengomentari kehidupan tua bangka di sampingnya. "Duk, sekarang aku jadi pembantu di rumah besar. Majikanku butuh orang baru, yang bersih, penurut,
dan tidak banyak bicara, kata Mbok Kinem. Rumah besar, kata Wulan sangsi. Ia masih menatap ke arah depan tanpa menoleh. Iya, dalam pitu, rumah besar di pinggiran kota, kata Mbok Kinem. Sebentar Mbok, kok bisa Mbok kerja di tempat itu? Wulan langsung menoleh ke arah Mbok Kinem. Sesaat ragu dengan apa yang ia dengar. Jangan-jangan perempuan tua ini sedang mabuk kecubung. Mbok Kinem tersenyum simpul. Gajinya besar. Orang-orang bilang kalau pemilik rumah itu tidak wajar. Tapi aku sudah 3 tahun kerja di sana. Tidak ada yang aneh. Majikanku itu cuma punya satu aturan. Aturan apa Mbok? Yaitu tadi, tidak banyak omong. Wulan terdiam. Ada sesuatu yang aneh dengan kalimat yang diucapkan oleh Mbok Kinem. Kalau kamu mau, nanti aku coba bilang sama majikanku. Wulan tidak langsung menjawab. Dalam benaknya wajah kedua anaknya muncul tiba-tiba. Agam dengan sorot mata kekecewaan, serta Dina yang merengek minta dibelikan ini itu. Mbok, apa gajinya cukup untuk menutup kehidupanku? Tanya Wulan diri. Kalau itu aku tidak tahu. Kalau kamu mau, nanti biar aku sampaikan ke majikanku, kata Mbok Kinem sambil mengembuskan asap putih dari mulutnya. Mau Mbok? Aku mau. 3 hari berlalu. Kini Wulan sudah berdiri di depan gerbang besi rumah majikan Mbok Kinem. Selang beberapa menit, seorang lelaki berpakaian hitam membukakan pintu tanpa berucap apapun. Wulan berjalan kagum. Halamannya begitu luas. Mungkin jika gubuknya ditaruh di tempat ini, bisa muat untuk 10 rumah. Monggo Mbak, sudah ditunggu Ibu, kata laki-laki sambil meminta Wulan untuk mengikutinya ke arah bagian belakang rumah. Tampak di sana ada pendopo kecil dengan taman dan kolam yang begitu cantik. Andai saja ia bisa bekerja di sini, mungkin sesekali ia bisa membawa Dina untuk bermain di tempat ini. Monggo Mbak, kata laki-laki itu membuyarkan lamunannya sambil mengangkat jempolnya mengarah ke perempuan tua yang sedang berdiri di depan taman mawar. Perlahan Dina melangkah mendekat ke arah perempuan yang sedang memetik beberapa bunga mawar di depannya. Maaf Bu, ucap Wulan. Perempuan itu berbalik. Ia menatap Wulan dari ujung kepala hingga kaki. Namamu siapa, Nduk? Wulan Bu, kata Wulan sambil menunduk. Ia merasa tidak setingkat dengan perempuan kaya di hadapannya. Sini, ikut aku, kata perempuan itu sambil berjalan ke arah pendopo. Duduk, aku sudah diberitahu sama Mbok Kinem. Kamu serius mau kerja di sini? Nji Bu. Panggil aku Harjo. Kalau kamu serius kerja di sini, aku punya aturan, kata Bu Harjo tegas. Tatapannya lembut tapi begitu menusuk. Apa itu Bu? Kali ini dia mengangkat kepalanya. Bu Harjo tersenyum. Tidak usah banyak tanya. Lakukan apa yang aku perintahkan. Kalau mau, aku gaji kamu 4 juta rupiah sebulan. Wulan terkesiap, matanya membulat. 4 juta rupiah bagian nominal yang cukup besar. Piye? Kalau mau, hari ini kamu mulai tidur di sini, kata Bu Harjo lembut. Hari ini? Ia bingung. Ia tidak mungkin menolak pekerjaan ini, namun di sisi lain ia juga memikirkan kondisi anaknya. Soal anak-anakmu, biar nanti Gali yang mengurusnya. Gajimu juga nanti sebagian bisa kamu ambil dulu untuk keperluan mereka, kata Bu Harjo seakan paham apa yang sedang dipikirkan oleh Wulan. Wulan mengangguk, hatinya terasa begitu ringan, namun juga merasa ada yang salah dengan ini semua. Bagaimana, Nduk? Nji Bu, saya mau. Bu Harjo tersenyum lalu beranjak. Ingat, Nduk, di sini matamu menjadi buta, telingamu menjadi tuli, dan bibirmu menjadi bisu, kata Bu Harjo berjalan menjauh. Wulan termenung. Ia terus memandang sosok Bu Harjo yang bergerak pelan menjauhinya hingga ia melihat sesuatu yang lain. Sosok perempuan berbalut busana Jawa melangkah pelan di sampingnya. Setelah sosok Bu Harjo menghilang, Wulan masih diam di tempatnya hingga terdengar suara langkah kaki tergopoh. Ayo Nduk, aku tunjukkan kamar kamu.
sama kerjaan yang harus dilakukan. Wulan mengerjap, seakan baru sadar dari lamunannya. Tampak di sebelahnya Mbok Ginem berlutut agar sejajar dengannya. "Mbok?" tanya Wulan. "Sudah, ikuti saja perintah ibu. Jaga perilakumu," ucap Mbok Ginem sambil menarik Wulan agar berdiri. Wulan berdiri mengikuti langkah Mbok Ginem, melewati beberapa ruangan. Rumah itu sangatlah luas, tapi anehnya tampak sepi senyap. Tidak ada suara televisi, tidak ada dengung percakapan, bahkan suara langkah kaki pun tidak terdengar sama sekali. Selama perjalanan, kepala Wulan menoleh ke sana kemari. Banyak perabotan antik dan juga beberapa lukisan, dari yang terlihat nyata sampai abstrak mengerikan. Lalu dari kejauhan Wulan melihat sebuah pintu besar berwarna hitam. Pintu itu tampak berbeda dari yang lainnya. Warna kayunya tampak kusam, tetapi bersih terawat. Di permukaannya terdapat ukiran rumit, seperti bunga dengan makhluk asing yang tidak bisa dijelaskan. "Mbok, apa itu, Mbok?" tanya Wulan penasaran sambil menunjuk ke arah pintu itu. Mbok Ginem tidak langsung menjawab. Ia hanya berhenti dan sekilas melirik. Lalu ia kembali melangkahkan kaki lebih cepat. "Tidak usah banyak tanya mulutmu itu, Lan," gumam Mbok Ginem. "Kenapa, Mbok?" "Belum saatnya kamu tahu. Nanti kalau ibu sudah memberi izin, pasti kamu diberitahu." Wulan mengangguk. Meski ia merasa ada sesuatu pada nada bicara orang itu, bukan seperti peringatan, tetapi juga ada ketakutan. "Ini kamar kamu, masuk. Nanti malam kamu harus siap-siap," ucap Mbok Ginem. "Siap apa, Mbok?" Mbok Ginem menatap Wulan bingung. Lalu ia menghela nafas panjang. "Mulai malam ini tugasmu mengganti bunga mawar di kamar Pak Harjo," kata Mbok Ginem sambil menoleh ke belakang, seakan sedang memastikan sesuatu. Wulan mengernyit. "Pak Harjo?" Mbok Ginem kembali menoleh ke arah Wulan. "Otakmu tidak tumpul kan, Lan? Kalau ada Bu Harjo, pasti ada Pak Harjo." Wulan mengerucutkan bibirnya. "Kamarnya di mana? Jadi tugasku cuma mengganti bunga mawar." Mbok Ginem menatap Wulan intens. Ia kembali menolehkan kepalanya ke belakang. Baru berkata, "Bunga itu harus diganti tepat jam 12 malam. Tidak boleh lebih ataupun kurang. Ada yang lainnya juga, tapi aku tidak bisa memberitahu. Biar nanti ibu yang memberitahu. Pesanku, setelah semua selesai, segera keluar dan jangan cari tahu apapun," ucap Mbok Ginem. Wulan mengerutkan dahinya, tidak sepenuhnya paham dengan maksud Mbok Ginem. "Lalu apa yang terjadi kalau aku telat mengganti bunga itu?" "Wis, sekarang kamu di sini dulu. Kalau nanti ibu panggil baru keluar," ucap Mbok Ginem langsung melangkah pergi. Wulan berdiri di ambang pintu kamar, menatap kepergian Mbok Ginem yang sudah lenyap begitu saja dari pandangan. Perlahan Wulan menutup pintu. Ruangan itu tidak buruk, bahkan baginya terlalu mewah untuk seorang pembantu. Dindingnya putih bersih, lantainya dari keramik gelap, serta jendela besar yang menghadap ke arah taman belakang. Namun tetap saja bagi Wulan ada sesuatu yang janggal dengan kamar ini. Seperti atmosfer dingin yang tidak bisa ia jelaskan. Lantas Wulan berjalan ke arah ranjang. Ia meraba kasur dengan jemarinya. Begitu lembut dan empuk, andai Dina ikut dengannya, ia pasti akan bahagia di sini. Lalu saat kepala Wulan menoleh ke sisi bawah, ia menangkap sesuatu. Vas bunga. Ia beranjak segera mengambil vas itu. Bentuknya tidak biasa. Benda ini hanya setinggi 15 cm. Warnanya kekuningan terbuat dari tembaga. Namun bukan itu yang menyentil batinnya, tapi setangkai mawar mewah yang ada di dalamnya. Bunga itu masih segar, tampak basah, tapi anehnya ada benang hitam yang melilit batangnya. Wulan penasaran, ia segera mengambil vas itu dan memperhatikan lebih dekat. Benar, bunga itu masih segar, seakan baru diganti beberapa menit lalu. Namun ternyata bukan hanya itu yang membuat rasa penasarannya semakin tinggi. Tampak di sisi vas lainnya terdapat sebuah ukiran, seperti aksara Jawa kuno. Tiba-tiba, suara langkah begitu cepat terdengar dari depan kamar Wulan. Entah kenapa ia tampak panik. Segera ia taruh kembali vas bunga itu. Lalu pintu kamar terbuka sedikit, seakan ada orang yang mengintip, lalu tidak terdengar suara apapun. Wulan menelan ludah.
Ia tajamkan telinga, siapa tahu memang benar ada orang di luar. Namun setelah beberapa saat ia tidak mendengar apapun. Bahkan saat kepalanya melongo keluar, ia tidak mendapati seorang pun di sana. Wulan menelan ludahnya, ia bergidik ngeri, lalu segera kembali masuk ke dalam kamar. Saat pintu tertutup, pandangannya langsung terarah ke vas bunga di sudut ruangan. Terasa aneh dan janggal, kini ia merasakan ada yang mengamatinya dari dalam kamar ini. Tepat di dekat vas bunga, di ujung ruangan. Tok tok tok. Wulan terperajat. "Wulan," suara Mbok Kinem terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Iya Mbok." Segera Wulan membuka pintu kamarnya. Tanpa ia duga, Mbok Kinem langsung menghambur masuk ke dalam dan berjalan cepat ke arah vas bunga di sudut ruangan. "Goblok, lupa aku. Duh, bagaimana ini?" gumam Mbok Kinem. "Mbok." Sesaat Mbok Kinem tidak menjawab, lalu kepalanya menoleh ke arah Wulan. "Lan, kamu belum menyentuh benda ini kan?" tanya Mbok Kinem khawatir. Wulan yang takut jika ia dipecat dan langsung menggelengkan kepalanya. "Emangnya kenapa Mbok?" "Pokoknya jangan menyentuh bunga itu sampai waktu yang sudah ditentukan." Wulan tambah bingung. Ada apa ini? Kenapa seakan banyak misteri di tempat ini? Belum sempat ia bertanya lebih jauh, terdengar suara langkah kaki lain mendekat di luar kamar. Tidak ada ketegasan, begitu ringan, teratur, seakan tiap langkah yang dihentakkan sengaja diatur agar terlihat berwibawa. Mbok Kinem segera menegakkan tubuhnya. "Ibu." Benar saja, beberapa saat kemudian terdengar ketukan pelan dari arah pintu. "Wulan," suara Bu Harjo lembut. Wulan menelan ludah, lalu berjalan keluar diikuti Mbok Kinem di belakangnya. Sejenak Bu Harjo menatap Mbok Kinem aneh, lalu tanpa sepatah kata pun meminta mereka untuk mengikutinya. Mereka berjalan kembali ke arah rumah utama. Tidak ada obrolan, hanya kesunyian yang menemani tiap langkah kaki mereka. Hingga sesampainya di sebuah pintu kayu dengan ukiran rumit di depannya, Bu Harjo berhenti. Ia kembali menoleh ke arah Wulan dan Mbok Kinem. Buru-buru Mbok Kinem maju, segera ia membuka pintu tua itu dengan tangan gemetar. "Masuk." Wulan kebingungan. Namun saat menangkap sorot mata Mbok Kinem, ia tahu kalau Bu Harjo sedang menyuruhnya untuk masuk ke dalam kamar. Ruangan itu besar, tapi lampunya redup. Di tengah ruangan ada ranjang kayu yang menopang satu tubuh, seorang laki-laki kulitnya pucat, matanya terpejam, dan seluruh tubuhnya begitu kaku, seperti kayu yang sudah lapuk. "Pak Harjo," ucap Wulan tanpa sadar. Bu Harjo berbalik. Ia menatap Wulan dengan sorot mata yang tidak bisa ditafsirkan. "Benar, mulai malam ini kamu yang akan merawat beliau," ucap Bu Harjo. Wulan menunduk gugup. Diganti bunganya kan Bu?" tanya Wulan polos, sedang Mbok Kinem di sampingnya melorot ketakutan. Bu Harjo tersenyum simpul. Ia melangkah mendekat ke arah suaminya. Tangannya membelai lembut rambut yang sudah mulai memutih. "Bukan hanya itu," ucapnya sambil menoleh ke arah Wulan. Lalu ia mengambil sesuatu dari dalam laci, lalu meminta Wulan untuk berjalan ke arahnya. Wulan berjalan ke arah wanita itu. Segera ia duduk bersimpuh di lantai, kepalanya menunduk, tidak berani menatap wajah Bu Harjo. "Duk, ini namanya sabdo kembang." Wulan mengangkat kepalanya. Ia melihat Bu Harjo sudah memegangi seikat mawar merah dan satu buah cawan berwarna kuning. Wulan tidak menjawab. Ia menunggu instruksi selanjutnya. "Tugasmu setiap malam di jam 12 tepat," kata Bu Harjo sambil menarik satu persatu kelopak bunga mawar di tangannya. "Ganti bunga mawar itu, ambil 7 buah tangkai, ambil 1 tangkai ikat dengan kain hitam ini, lalu sisanya taburkan dari ujung kepala sampai kaki." Wulan menelan ludah, menanti, namun sepertinya Bu Harjo ingin melihat reaksinya. "Lalu, selesai?" tanya Wulan. Bu Harjo tersenyum senang, seakan pertanyaan Wulan sesuai harapannya. "Selesai?" "Tidak Wulan, setelah itu kamu harus membacakan sabdo." "Sabdo?" "Ucapan mantra doa, terserah kamu mau menyebutnya apa. Tapi satu, jangan pernah salah urutan. Karena kalau kamu sampai salah..."
Bu Harjo berhenti. Ia menoleh ke arah suaminya, tatapannya begitu sendu. Kau tidak hanya membangunkan sesuatu. Wulan tercekat. Ia menatap ke arah Bu Harjo lalu ke arah Mbok Kinem yang sedang menunduk. Hati Wulan begitu marah. Katanya majikan tua bangka itu tidak melakukan pesugihan apapun. Krek. Wulan kembali menoleh ke arah Bu Harjo. Tampak perempuan itu membuka kotak kayu kecil. Di dalamnya ada kemenyan, kain hitam, serta serbuk seperti abu terbakar. Lalu kau harus membakar ini, kata Bu Harjo sambil mengangkat cawan kuning dan kemenyan. Asapnya harus menyelimuti tubuh Pak Harjo. Setelah semua selesai, jangan sekalipun menoleh, jangan melihat ke arah cermin, jangan bicara pada siapapun. Keluar dan kunci pintunya, lalu kembali ke kamarmu. Wulan tercekat. Bu, apa Pak Harjo? Dia masih hidup, potong Bu Harjo cepat. Selama sabdo kembang dilakukan, beliau akan tetap hidup. Bu Harjo mendekat ke arah Wulan. Ia menangkap tangan Wulan dan menggenggamnya erat-erat. Dan kamu yang akan menolongnya dari kematian. Bus. Sedulur Kang Aneng dalam iki, kembang tak ganti, nyawamu tak puji. Aja nyidra sabdo, aja ngidra pati, tan sahing urip mering badan iki. Tidak ada suara apapun di kamar itu setelah kalimat terakhir Bu Harjo. Wulan sendiri merasa ngeri dengan semua ini. Mbok, setelah malam ini kunci semua pintu, setelah semua selesai, kata Bu Harjo kepada Mbok Kinem. Kenapa dikunci? Tanya Wulan tidak bisa berpikir jernih. Agar sesuatu yang ada di dalam tidak keluar. Jawab Bu Harjo lembut namun begitu tegas. Bu Harjo kembali menoleh ke arah Mbok Kinem. Ajari dia, jangan lebih dari yang seharusnya. Setelah malam ini, Wulan akan melakukannya sendiri. Setelah mengucapkan itu, Bu Harjo berbalik. Ia meninggalkan mereka berdua dengan pintu terbuka. Sejenak Wulan menatap ke arah bunga mawar, cawan, kemenyan, lalu ke arah Pak Harjo. Ia mulai paham akan satu hal. Apapun yang sedang dikerjakan ini bukan sekedar mengganti bunga, ini adalah ritual. Katamu tidak ada yang aneh-aneh dengan majikanmu, Mbok, tegas Wulan. Ia hanya menatap ke arah atas langit, mengingat anak-anaknya yang terasa begitu jauh. Ya kalau aku jujur tidak akan ada yang mau. Toh sudah 3 tahun ini aku melakukan ini semua dan tidak ada sesuatu yang aneh, ucap Mbok Kinem sambil mengembuskan asap putih dari mulutnya. Ndak aneh dasmu, Mbok. Jelas itu adalah ritual aneh di depan matamu. Ini kamu mau bunuh aku apa gimana? Tukas Wulan tidak bisa lagi menahan amarah. Kamu itu, justru aku mau nolongin kamu. Aku lihat kehidupanmu itu dari kecil. Kok tidak ada perubahan, adanya cuma susah payah. Lah dibanding dengan apa yang kamu lakukan sekarang, ya tidak ada apa-apanya toh, ujar Mbok Kinem santai. Ia tetap menikmati sebatang rokok sambil menunggu waktu mengganti bunga mawar. Sebenarnya Pak Harjo kenapa, Mbok? Tanya Wulan penasaran. Sudah aku kasih tahu toh, jangan banyak tanya. Tukas Mbok Kinem yang kali ini tampak marah. Lawong aku cuma tanya. Jangan menuntut lebihan. Lakukan tugasmu, selesai dan kembali ke kamar. Apapun yang akan kamu ketahui di tempat ini tidak akan berguna di luar sana. Jadi saranku, lakukan pekerjaanmu, lalu nikmati hasilnya tanpa banyak bertanya. Tukas Mbok Kinem. Wulan melongo, ia takjub dengan perempuan tua ini, tidak menyangka bisa mengeluarkan kalimat seperti itu. Mbok Kinem melirik ke arah jam dinding di kamar Wulan. Segera setelah itu, ia beranjak. Ayo, sudah waktunya, kata Mbok Kinem. Wulan menelan ludah. Sekarang? Ya ndak apa-apa kalau mau besok. Paling besok gantian kamu yang stroke, ucap Mbok Kinem. Wulan berdiri pelan, lututnya sebenarnya sedikit gemetar. Di satu sisi, ia masih merasa semua ini mengada-ngada. Tapi di sisi lain batinnya tahu kalau ritual ini bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Mereka berjalan menuju ke arah rumah utama. Tidak seperti siang hari. Di malam hari rumah ini semakin terlihat mencekam. Bahkan tidak ada suara apapun yang terdengar. Sesampainya di depan kamar dengan pintu penuh ukiran, Mbok Kinem berhenti lalu membuka perlahan.
bukan aku yang masuk. Cepat, ujar Mbok Kinem. Wulan menoleh panik. Loh, Mbok, tadi kan Bu Harjo bilang kamu harus belajar. Aku cuma mengawasi dari luar, kata Mbok Kinem. Wulan tidak menjawab. Ia kembali menoleh ke depan, ditariknya nafas dalam-dalam lalu melangkah perlahan. Ruangan itu tetap sama seperti sebelumnya, remang, dingin dan beraroma mirip bunga mawar, kemenyan dan sesuatu yang apek. Lalu pandangan Wulan tertuju ke arah Pak Harjo yang masih terbaring kaku di atas dipan. Mati Boya, batin Wulan. Lalu ia melihat ke arah meja di samping ranjang. Di sana sudah tersedia vas bunga lengkap dengan mawar merah di dalamnya. Ada pula kotak kayu yang tadi diperlihatkan oleh Bu Harjo dan juga cawan kuning kecil. Lan, sekarang ambil bunganya, ikat satu yang lainnya ditaburkan, bising Mbok Kinem dari arah pintu. Wulan menelan ludah, dengan tangan gemetar ia mengambil ketujuh tangkai mawar. Entah kenapa saat ia menyentuh mawar itu rasa dingin menyelimuti tubuhnya, belum lagi rasa sesak yang tiba-tiba saja hadir. 4, 5, 6. Wulan menoleh ke arah Mbok Kinem, tetapi perempuan tua itu meminta agar segera menyelesaikan tugasnya. 7. Segera Wulan mengambil kain hitam lalu mengikat satu tangkai mawar terakhir dengan hati-hati. Wulan menggeleng. Di dalam kepalanya tiba-tiba muncul suara Bu Harjo tadi siang yang memperingatkannya agar tidak salah urutan. Wulan menahan nafas, lalu ia mulai menaburkan 6 kelopak bunga mawar di tubuh Pak Harjo dari ujung kepala, dada, perut, hingga kaki. Hening. Wulan menghela nafas, ia sedikit lega, lalu menoleh ke arah Mbok Kinem. Spontan, Wulan menoleh kembali ke arah Pak Harjo. Jelas dia mendengar ada suara kuku yang menggeret dipan kayu. Wulan mundur selangkah. Ia waspada, takut tiba-tiba sosok Pak Harjo bangkit dan langsung menyerangnya. Mbok, bisik Wulan. Mbok Kinem di dekat pintu menggeleng. Cepat selesaikan. Wulan kembali menelan ludahnya. Dengan tangan gemetar ia mengambil cawan kuning dan menyalakan kemenyan. Asap mulai naik, putih, tebal membumbung. Aroma kemenyan langsung menyeruak memenuhi ruangan itu. Perlahan Wulan mendekat dan menggerakkan cawan itu tepat di samping kepala Pak Harjo. Lalu tiba-tiba saja kepala itu seperti tersentak kecil. Spontan Wulan kembali menarik cawan kuning itu. Ia benar-benar ketakutan sekarang. Mbok, Pak Harjo gerak. Sumpah aku lihat, ucap Wulan bergerak. Mulutmu, teruskan, kata Mbok Kinem marah. Wulan sudah ingin menangis. Ia menyesal sudah menerima pekerjaan ini. Ia ingin pergi dari sini, tapi juga takut kalau Bu Harjo mencelakai anak dan mertuanya. Wulan kembali tersentak. Kali ini ia jelas melihat tubuh Pak Harjo bergetar pelan. Namun semakin lama gerakan itu semakin keras. Wulan, cepat, geram Mbok Kinem. Suaranya bergetar, entah karena marah atau ketakutan. Wulan menarik nafas dalam-dalam. Ia segera menempatkan cawan kuning itu tepat di sisi tubuh Pak Harjo. Hawa di ruangan itu perlahan berubah. Yang awalnya panas tiba-tiba Wulan merasakan dingin yang luar biasa. Lalu, krek, tubuh Pak Harjo bergetar. Dadanya naik ke atas. Pria itu bernafas seakan sedang menghirup udara dalam-dalam. Wulan yang melihat itu refleks menjatuhkan cawan kuning dan mundur menjauh beberapa langkah. Lan, sabdone baca, bising Mbok Kinem panik. Wulan gemetar. Ia ingat dengan mantra yang diberikan oleh Bu Harjo, tapi lidahnya keluh. Sebagian dari otaknya meminta untuk lari. Namun sebagian lainnya justru takjub saat melihat keanehan yang terjadi di depannya. Lan, sabdonya, gertak Mbok Kinem. Kali ini suaranya cukup keras. Wulan menoleh. Ia paksakan untuk mengucap. Sedulur Kang Aneng dalam iki, kembang tak ganti. Suara Wulan gemetar. Saat kalimat itu terucap, tubuh Pak Harjo bergerak pelan. Nyawamu tak puji. Pak Harjo terdiam. Namun kali ini dadanya terlihat naik turun perlahan. Aja Nyitra Sabdo, Aja Nyitra Pati. Tidak sadar saat mengucapkan kalimat terakhir itu, Wulan menangis. Air matanya menetes. Kini ketakutan bercampur dengan kesedihan yang tidak bisa dicerna dari mana asalnya. Tan sahing urip mering badan iki. Terasa sesuatu bergetar di dalam ruangan itu.
seperti udara yang bergerak, tapi begitu dingin mencekam. Lalu rasanya keheningan muncul begitu saja. Tidak ada suara apapun, bahkan tarikan nafas Wulan nyaris tidak terdengar sama sekali. Sampai akhirnya, "Sudah, keluarlah." Wulan tersentak. Suara itu bukan berasal dari Mbok Kinem, bukan pula dari Bu Harjo. Namun, suara itu berasal dari laki-laki yang terbaring di atas ranjang kayu di depannya. Wulan mematung. Jelas sekali ia melihat senyum tipis dari sosok laki-laki di depannya. Dalam ketakutannya ia menyadari satu hal. Pak Harjo tidak sedang dipertahankan untuk hidup. Ia sedang dijaga agar tidak mati, atau lebih buruk lagi, agar tidak ada yang bangun dari tubuhnya. Tanpa disangka, Mbok Kinem masuk ke dalam kamar dan langsung menarik tangan Wulan agar keluar kamar. Saat mereka sudah sampai di ambang pintu, "Jangan noleh." Namun terlambat. Sesaat sebelum mereka menutup pintu, Wulan menoleh. Sekilas ia melihat di samping tubuh Pak Harjo yang masih terbaring, satu sosok berdiri. Seorang perempuan mengenakan baju kebaya hitam. Sosok itu berdiri tegak, rambutnya terurai panjang sampai menyentuh lantai. Wajahnya sepucat mayat, sorot matanya kosong, tapi Wulan tahu wanita itu tersenyum kepadanya. Brak! Mbok Kinem langsung menutup pintu. Seketika tempat itu hening, yang terdengar hanya deru nafas dari keduanya. "Apa itu, Mbok?" tanya Wulan dengan suara serak hampir tidak terdengar. Mbok Kinem hanya berdiri diam, wajahnya sama pucatnya dengan wanita di dalam kamar Pak Harjo. Ia tidak mengutarakan apapun, seakan takut jika bersuara, maka perempuan itu akan keluar kamar. Beberapa detik berlalu, Mbok Kinem menatap Wulan tanpa berkedip. Lalu ia berbisik pelan. "Goblok kamu, Lan. Sudah aku bilang jangan noleh. Sekarang jujur sama aku. Apa kamu sudah pegang vas bunga di kamar?" "Vas bunga? Di kamar Pak Harjo?" "Bukan, tapi yang di kamar kamu. Tidak mungkin sosok itu keluar kalau kamu tidak lancang," kata Mbok Kinem. Wulan terhenyak. Ia ingat tadi bahkan sudah mencium aroma mawar di kamarnya. "Lan." Iya, Mbok. Tadi aku sempat mengendus aroma bunga mawar di kamarku." "Goblok, pantas dedemit itu keluar. Terlebih kamu juga mengucapkan sabdo itu," geram Mbok Kinem. "Maksudnya apa, Mbok?" tanya Wulan kebingungan bercampur takut. Tidak membalas, Mbok Kinem segera menyeret Wulan agar segera mengikutinya. "Mbok?" tanya Wulan bingung. "Itu yang menjaga Pak Harjo, yang menjaga tempat ini, keluarga ini, yang menjaga perjanjian. Setiap mawar di rumah ini adalah miliknya. Dia yang memilih, dia yang meminta," kata Mbok Kinem sambil berjalan cepat. "Perjanjian apa, Mbok? Kok jadi ruwet begini? Bukannya aku cuma disuruh merawat orang sakit?" ucap Wulan hampir menangis. Ia benar-benar bingung dengan maksud Mbok Kinem. Mbok Kinem melepaskan tangan Wulan. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak pernah bilang kamu suruh rawat orang sakit. Aku selalu bilang nurut, jangan membantah," kata Mbok Kinem. "Tapi Mbok, kamu itu harusnya paham kalau yang kamu rawat itu ada," kata Mbok Kinem. Seketika Wulan ingat ucapan Bu Harjo selama sabdo kembang dibacakan. Selama bunga dan asap itu ada, ia terjaga. Selama tidak ada yang salah, ia tidak akan ada yang bangun. Wulan menutup wajahnya, menangis dalam diam. Ia tahu ia sudah terjebak pada sesuatu yang ada di luar nalarnya. Malam itu Wulan tidak kembali ke kamarnya. Ia duduk di lantai dapur bersama Mbok Kinem. Tidak ada cahaya, hanya segelas teh hangat yang menemani mereka. "Mbok, aku ingin pulang," kata Wulan lirih. "Iya, sana pulang. Mentok sampai depan pagar nyawamu sudah hilang," kata Mbok Kinem sambil menyalakan sebatang rokoknya. "Jangan bercanda, Mbok. Kalau aku mati, gimana nasib anak-anakku?" tanya Wulan ketakutan. Mbok Kinem tidak menjawab. Ia menelungkupkan tangannya ke wajah. "Aku salah, Lan. Aku salah. Kamu sudah melihat yang seharusnya tidak dilihat. Dari awal, aku sudah wanti-wanti," ucap Mbok Kinem frustasi. Wulan tercengang. Ia langsung menarik tangan Mbok Kinem. "Apa maksudmu? Kau sengaja kan menjebakku ke sini? Tanggung jawab." Mbok Kinem menggeleng. "Aku memang sengaja membuatmu kemari. Aku kasih sama hidupmu yang luntang-lantung. Dari awal aku sudah memberitahumu, jangan membantah, ikuti aturan. Tapi kamu itu malah banyak tanya, gak patuh. Sekarang apa akibatnya?"
Justru kamu yang bakal jadi wadah selanjutnya. Rasa penasaran itu tidak salah, Lan. Tapi menundukkan kepala itu jauh lebih penting, ucap Mbok Kinem. Perlahan Wulan melepaskan cengkeraman tangannya. Sekarang kalau kamu sudah ditandai sebagai wadahnya, mau apa? Ya Allah Gusti, kenapa malah jadi seperti ini? Ucap Mbok Kinem. Wadah? Wadah apa toh? Dari tadi ngomong jadi wadah. Jadi wadah? Dikira aku kentong apa? Tanya Wulan. Wadah buat peliharaan Bu Harjo. Sukmamu diambil, tubuhmu dipakai. Jelas, desis Mbok Kinem kesal. Suara Mbok Kinem terdengar jauh. Wulan masih mencoba mencerna maksud dari perempuan tua di depannya ini. Terus aku harus bagaimana, Mbok? Tanya Wulan frustasi. Mbok Kinem menghela nafas panjang, menghembuskan asap putih dari bibirnya. Wajah tuanya tampak semakin keriput penuh kekhawatiran, namun sorot matanya tampak berbeda. Satu-satunya cara yaitu dengan menyembunyikan bau kembang yang sudah menempel di sukmamu. Menyembunyikan? Caranya bagaimana, Mbok? Otaknya seakan tumpul karena panik dengan kondisi saat ini. Mbok Kinem menggelengkan kepala. Tanpa sepatah kata pun ia berjalan ke arah lemari dapur di pojok ruangan. Lari pun sudah percuma. Baumu sudah tercium sampai alam sana. Kamu harus dimandikan ulang dengan menggunakan ini, ucap Mbok Kinem sambil mengangkat satu kendi kecil. Apa itu, Mbok? Tanya Wulan menutup hidungnya. Bau yang berasal dari kendi itu membuatnya mual. Lemah Sengkolo, air mandi sisa ritual Pak Harjo, dicampur air mawar dan tanah kuburan milik keluarga Harjo. Benda ini sisa ritual keluarga ini berbulan-bulan yang lalu. Beruntung aku masih menyimpannya, kata Mbok Kinem dengan mata berkilat. Tapi baunya mirip bangkai, ucap Wulan mual. Mau bau bangkai atau nyawamu dicabut malam ini? Sentak Mbok Kinem dengan mata melotot. Kalau kamu mau selamat, balurkan ini ke seluruh tubuhmu. Sosok perempuan itu akan mengira kamu sudah mati. Dia tidak akan sudi mengambil bangkai. Logika Wulan tumpul karena rasa takut. Bayangan akan kedua anaknya muncul dengan jelas. Ia menggeleng pelan, lalu mendekat ke arah Mbok Kinem dan meminta kendi di tangan wanita tua itu. Oleskan dari ujung kaki sampai ubun-ubun. Jangan ada yang terlewat. Sambil kamu oleskan, aku akan membacakan mantra penangkalnya. Wulan menurut di dalam keremangan dapur rumah itu. Ia mulai melumuri tubuhnya dengan cairan mirip lumpur itu. Sementara Mbok Kinem duduk di depannya dengan posisi bersila. Mulutnya komat kamit merapalkan mantra yang tidak bisa didengar oleh Wulan. Perlahan tubuh Wulan terasa berat. Mulai dari ujung kaki, otot-ototnya menjadi kaku. Mbok, panggil Wulan. Badanku, Mbok. Mbok Kinem tidak berhenti. Justru gumaman yang muncul dari mulutnya terdengar lebih cepat. Raga Wungkul, Sukma Ngubara, Dadi Wadah, Dadi Oma. Prak. Wulan tersentak saat melihat pintu dapur terbuka dengan keras. Di ambang pintu berdiri Bu Harjo. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot ke arah Mbok Kinem. Kinem, apa yang kamu lakukan? Jerit Bu Harjo histeris. Perjanjian tidak begini. Kau bilang wanita ini cuma untuk memancing agar energi bapak bisa pulih. Jantung Wulan mencelos. Ia mencoba berteriak, namun suaranya hilang. Hanya matanya yang mampu bergerak liar menatap ke arah Mbok Kinem dan Bu Harjo. Perlahan Mbok Kinem membuka matanya. Senyum simpul yang biasa ditampilkan kini lenyap tergantikan dengan seringnya dingin. Goblok kamu Harjo. Suara Mbok Kinem berubah. Suamimu itu wadah yang sudah rusak, busuk, ramangle, butuh wadah baru. Tapi kau bilang ritual sabdo kembang itu untuk menyelamatkan suamiku, ucap Bu Harjo mundur perlahan, seakan ia sedang melihat predator di depannya. Mbok Kinem tertawa tanpa kebahagiaan, yang tersirat justru celaan. Sabdo kembang itu bukan ritual untuk menyembuhkan, itu untuk mematangkan. Wulan diminta untuk melakukan itu semua agar energinya selaras dengan Ramangli, agar saat perpindahan terjadi, tubuhnya tidak membusuk, ucap Mbok Kinem. Lalu Mbok Kinem menoleh ke arah Wulan yang kini sepenuhnya lumpuh. Dan air di dalam kendi itu bukan untuk menyembunyikanmu, itu pengikat supaya sukmamu terikat dengan Ramangli, jadi kamu tidak akan mati.
Tetap sadar, namun kau hanya bisa melihat tubuhmu digunakan oleh Kanjeng Ratu, ucap Mbok Kinem. Kinem, hentikan, aku yang bayar kamu, ucap Bu Harjo maju. Mbok Kinem tertawa mengejek. Kau membayar Ramangli dengan janji, Harjo. Dan janji itu harus kau penuhi. Setelah wadah tua itu tidak berguna, harusnya kau menyiapkan wadah baru. Tanpa diduga, Mbok Kinem kembali merapalkan mantra. Mulutnya komat kamit. Seketika itu juga Wulan menegang. Ada sesuatu yang mengalir dari tubuhnya. Raga Wungkul, Sukma Ngumbara. Tubuh Wulan menegang hebat. Ada sensasi aneh yang mengalir ke dalam tubuhnya. Tepat di hadapannya, ia melihat sesuatu sosok muncul. Bukan Pak Harjo, melainkan perempuan dengan baju berwarna hitam serta raut wajah yang mengerikan. Sedang di hadapannya, Bu Harjo hanya terdiam saat melihat apa yang sedang dilakukan Mbok Kinem. Kau menipuku, Kinem, teriak Bu Harjo keras. Mbok Kinem terdiam, lalu kepalanya menoleh ke arah Bu Harjo. Kau pikir aku bodoh, Harjo? Ingat, suamimu itu sudah habis, hanya ampas. Kalau kau mau kekayaan, dia akan tetap memberikannya. Raut wajah Bu Harjo semakin bengis. Ia menatap Mbok Kinem kesumat, seakan wanita itu hama yang pantas untuk dibersihkan. Sedang Wulan sendiri merasa ngeri saat sosok dedemit mengerikan itu memandangnya dengan tatapan ekspresi dengan kepala meneleng ke kanan dan kiri. Persetan, aku mau suamiku sembuh, gerung Bu Harjo tanpa diduga. Ia meraih ulekan batu di dekatnya. Buk, suara benturan tumpul terdengar mengerikan. Hantaman ulekan batu telak mengenai pelipis Mbok Kinem. Suara tulang beradu dengan benda tumpul terdengar mengerikan, disusul erangan panjang menyakitkan. Tubuh renta itu limbung, lalu terjatuh ke lantai, membuat darah yang mengucur dari pelipis Mbok Kinem membasahi lantai dapur. Gila, aku gila, desis Bu Harjo. Ia mundur perlahan hingga punggungnya menabrak dinding. Dada Wulan naik turun. Seakan nafasnya tertahan di kerongkongan, ia begitu ngeri saat melihat darah segar di sekitar kepala Mbok Kinem mulai mengenang, bercampur dengan cairan yang berasal dari kendi miliknya. Namun itu semua belum usai. Tiba-tiba saja, Wulan melihat sesuatu, sosok perempuan mengerikan yang selalu disebut Ramangli bergerak pelan ke arah Mbok Kinem dan hilang begitu saja. Krak. Wulan memekik saat suara aneh muncul dari arah Mbok Kinem. Tapak jari-jari tangan perempuan tua itu bergerak-gerak, lalu mencakar lantai hingga kukunya lepas sampai mengeluarkan darah. Kinem, panggil Bu Harjo dengan suara gemetar. Jangan bercanda kamu. Tubuh renta itu tidak menjawab. Ia perlahan bangkit, bukan seperti orang yang baru saja bangun dari tidur, tapi selayaknya boneka yang ditarik dengan paksa. Gerakannya patah-patah, punggungnya melengkung aneh, dengan kepala terkulai ke samping, seakan lehernya tidak kuat menyangga kepalanya. Tepat saat perempuan itu sudah berdiri, Wulan makin ketakutan. Kini dengan jelas ia bisa melihat mata Mbok Kinem seutuhnya putih, bibirnya tersenyum hampa begitu lebar. Kinem wis mati. Suara serak aneh keluar dari mulut perempuan tua itu. Kau, bisik Bu Harjo, raut wajahnya kentara sekali begitu takut. Tanpa diduga, Mbok Kinem yang sudah dirasuki oleh sosok itu melompat ke atas meja dapur di tengah ruangan. Ia menelengkan kepalanya ke arah Bu Harjo. Mundur, aku tuanmu, aku yang memberimu makan, jerit Bu Harjo ketakutan. Mbok Kinem atau apapun yang kini menguasai tubuh renta itu tertawa, tawa melengking tinggi mirip suara kuda meringkik. Brak. Tanpa peringatan, Mbok Kinem menerjang Bu Harjo. Gerakannya liar dan cepat, sungguh tidak masuk akal. Tubuh Bu Harjo terbanting keras ke lantai. Di atasnya Mbok Kinem tertawa mengerikan. Sepersekian detik tidak terjadi apa-apa, hingga Wulan memekik ngeri saat Mbok Kinem menurunkan kepalanya dan menggigit telinga Bu Harjo dengan keras. Lepaskan, tolong, jerit Bu Harjo meronta. Wulan yang hanya berjarak 2 meter dari pergumulan itu memejamkan mata ketakutan. Ia melihat dengan jelas Mbok Kinem duduk di atas perut Bu Harjo. Tangan keriputnya terus mencakar wajah perempuan itu. Kau berisik, Harjo. Tanpa menunggu balasan Bu Harjo, dengan senyum seringnya mengerikan,
Mbok Ginem mengangkat kepala mantan tuanya. Duk, ini, Duk, bayaran. Duk, untuk kesetiaanmu. Krek. Wulan memekik tertahan saat ia melihat Mbok Ginem memutar kepala Bu Harjo sampai bunyi tulang lehernya menggema di dalam dapur itu. Kini tubuh Bu Harjo terkulai lemah, posisinya terlentang, namun kepalanya menghadap ke lantai. Sedang Mbok Ginem yang masih dirasuki sosok iblis tertawa nyaring, lalu menoleh ke arah Wulan. Tubuh Wulan berdesir, terasa jantungnya memompa begitu kuat, hingga rasanya ia bisa mendengar dengan jelas. Di depannya Mbok Ginem yang sepenuhnya sudah dikuasai oleh Ramangli merangkak turun dari mayat Bu Harjo. Wajahnya berlumuran darah, ia menyeringai lebar, menampilkan gigi kuningnya yang sudah bercampur dengan darah. Wadah, bisik makhluk itu. Wulan mencoba untuk berteriak, namun suaranya tercekat. Ia berusaha untuk bangkit, tetapi kakinya masih terasa begitu kaku. Ia sudah pasrah saat melihat sosok Mbok Ginem merangkak pelan ke arahnya. Namun seketika bayangan Dina yang merengek dan agam yang tersenyum simpul muncul di benaknya. Dengan usaha paling keras yang belum pernah ia lakukan seumur hidup, Wulan berusaha untuk menggerakkan kakinya, memaksa setiap saraf dan otot untuk melakukan perintahnya. Gerak, gerak. Tapi saat itu Mbok Ginem menerjang. Tubuh tua itu melompat dengan kecepatan tidak wajar. Ia menindih tubuh Wulan sampai keduanya tersungkur ke lantai. Ajaibnya, Wulan bisa bergerak. Ia meronta saat membawi aroma busuk, campuran antara darah dan mayat. Lalu tangan keriput Mbok Ginem bergerak membelai lembut wajah Wulan. Tidur, biar aku masuk. Tangan Wulan meraba-raba lantai dengan panik. Jarinya menyentuh cairan lengket darah Bu Harjo. Lalu di sana, ujung jarinya merasakan sesuatu yang tajam, pecahan kendi milik Mbok Ginem. Wes wayahe, ucap Mbok Ginem kini mencoba menjekik Wulan. Dengan sisa nafas yang ada di dadanya, Wulan menggenggam pecahan kendi itu erat-erat. Saat Mbok Ginem membuka mulutnya, Wulan dengan cepat mengayunkan tangannya sekuat tenaga. Jerit Mbok Ginem saat Wulan menancapkan pecahan kendi itu ke arah mata kiri perempuan itu. Cengkeraman Wulan terlepas. Mbok Ginem seperti sapi yang baru disembelih, tangannya mencengkeram pecahan kendi itu dan langsung mencabutnya. Ajaibnya, setelah itu Mbok Ginem yang masih dirasuki memandang Wulan tajam dengan satu matanya yang masih utuh. Brak! Tiba-tiba saja Mbok Ginem melompat ke arah Wulan dengan sisa tenaga yang ada. Wulan mencoba untuk menyerang Mbok Ginem, namun percuma. Sosok perempuan itu terlalu kuat. Brak! Kepala Wulan begitu sakit saat Mbok Ginem membenturkan kepalanya ke lantai dapur itu. Ampun, Mbok, ampun. Mbok Ginem tampak tidak peduli, seakan telinganya tuli dengan rintihan Wulan. Bahkan seringai perempuan tua itu semakin lebar. Tidur, desisnya sambil menekan leher Wulan. Kali ini ia sudah benar-benar pasrah. Wulan hanya bisa berdoa di dalam hati jika memang ini akhir hidupnya. Semoga Tuhan memberikan kebahagiaan kepada kedua anak-anaknya. Brak! Seketika Wulan bisa bernafas panjang. Darah memercik mengenai wajahnya. Sosok Mbok Ginem terhempas ke samping. Mas Gali, cicit Wulan. Gali tidak menjawab. Ia langsung membungkuk mencengkeram lengan Wulan dengan kasar, lalu menariknya berdiri. Bangun, cepat! Suaranya bergetar. Jelas ia menahan rasa takut yang luar biasa. Kakiku, Mas. Ayo, ucap Gali mencoba membantu. Dari arah samping tampak Mbok Ginem sudah bergerak. Kini posisinya seperti merangkak, menatap Gali dengan murka. Anjing penjaga, tidak tahu diuntung, geram Mbok Ginem. Perjanjian bukan menumbalkan manusia, kau melanggar batas. Batas itu untuk manusia, bocah, bukan untukku. Tanpa aba-aba makhluk itu menerjang ke arah Gali. Namun dengan sigap laki-laki itu menghindar dan menendang tubuh renta itu dengan keras. Tubuh Mbok Ginem menghantam lemari besi. Namun dengan cepat ia bergerak ke arah Gali dan langsung menindih laki-laki itu. Lari! Teriak Gali. Wulan bergeming. Ia gemetar hebat saat melihat pergulatan seru untuk kesekian kalinya. Goblok, lari! Jerit Gali saat Mbok Ginem memukul dan mencakar wajahnya dengan brutal. Wulan yang melihat itu hanya bergeming. Tubuhnya gemeteran. Entah kenapa ia tidak bisa bergerak sama sekali. Pergi goblok,
kasihan anakmu. Seketika kesadaran Wulan kembali. Ia seperti tertampar dengan ucapan Gali barusan. Tanpa pikir panjang, ia bergerak sekuat tenaga ke Mbok Ginem. Ia mengambil ulekan yang ada di lantai dan langsung memukul tepat ke arah kepala wanita tua itu. Entah setan mana yang merasuki tubuh Wulan, ia terus memukul kepala wanita itu. Mati, mati, mati! Teriak Wulan hilang kendali. Sedang sosok Mbok Ginem yang sudah terpuruk di lantai kini wajahnya sudah remuk, tidak beraturan. Namun yang lebih mengerikan, sosok itu masih hidup, bahkan tersenyum ke arah Wulan. Wulan mundur, ketakutan tidak menyangka dengan apa yang sudah dia perbuat. Sedang Gali dengan sisa tenaganya justru berdiri dan berlari keluar dari dapur itu. Wulan mundur ketakutan, manakala sosok Mbok Ginem terus merangkak ke arahnya. Kini jarak mereka sudah tinggal sejengkal. Tangan keriput penuh darah itu sudah terangkat. Wadah. Biur. Wulan mengerjap. Sedang Mbok Ginem diam sesaat lalu menjerit tidak karuan. Tepat di dekat mereka, Gali berdiri membawa vas bunga kekuningan yang Wulan kenali sebelumnya ada di kamarnya. Jerit Mbok Ginem. Setelah itu tubuh perempuan itu menggelepar dan jatuh terkulai di lantai dingin dapur itu. Ayo, bentak Gali mencoba membantu Wulan berdiri. Segera Gali membawa Wulan keluar dari rumah itu. Setelah sampai di pekarangan depan, laki-laki itu kembali masuk ke rumah. Entah apa yang dilakukannya, Wulan memekik saat melihat kobaran api mulai tampak dari arah belakang rumah. Setelah beberapa saat, Gali muncul dengan bau bensin menyengat di tubuhnya. Ayo, ucap Gali segera membantu Wulan berjalan. Akhirnya dengan badan lebih penuh dengan bercak darah, mereka sampai di gubuk tempat Wulan tinggal. Beruntung malam itu sepi, kalau tidak, mungkin saja orang mengira mereka sedang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Siang menjelang, meski badannya masih terasa kaku, akhirnya Wulan bisa bernafas lega. Ia benar-benar tidak menyangka bisa mengalami hal mengerikan seperti itu. Kenapa kau menolongku? Tanya Wulan saat melihat Gali sedang duduk di teras depan rumahnya. Gali melirik singkat. Aku tidak ingin ada orang lain yang bernasib sial sepertiku, kehilangan anak dan istri karena perbuatan mereka. Siang itu Gali menceritakan jika dulu ia pun dijebak oleh keluarga Harjo dan Mbok Ginem. Ia sempat ingin kabur, tetapi setelah pergi selalu mendapat gangguan dari sosok peliharaan keluarga itu. Sampai anak dan istrinya meninggal dunia. Akhirnya mau tidak mau Gali kembali ke rumah itu. Namun saat siang kemarin melihat kedua anak Wulan, ia iba dan entah kenapa nalurinya tidak ingin Wulan bernasib sepertinya. Jadi keluarga itu memang melakukan pesugihan. Benar, itulah yang membuat Pak Harjo tidak bisa bergerak bagi orang mati. Dan karena itulah Bu Harjo berusaha untuk menolong Pak Harjo. Namun sialnya, malah dia juga dimanfaatkan oleh Mbok Ginem. Jelas Gali. Wulan mendesah. Ia tidak pernah menyangka jika Mbok Ginem kenalannya adalah dukun yang memuja iblis seperti itu. Wulan bersyukur ia masih bisa selamat dari ritual setan seperti itu. Meski mengalami trauma, ia memutuskan untuk pergi dari kota itu, membawa anak dan mertuanya. Sedang Gali, ia memilih untuk ikut pergi bersama Wulan, mengubur memori kelamnya di dalam pitu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.